Nggih, kepareng matur ngaturaken sugeng sonten sugeng pinanggih wonten ing pangibadah ibadah KRT hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 bersama keluarga Bulmul Rianto. Nggih. Mari Bapak Ibu kita awali ibadat sore hari ini dengan mengambil pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga bersama Ibu Mulrianto, juga saudara-saudara kami GKJ Jemaat Kertosono. Sore hari ini hanya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 8 bait yang pertama saja. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, dan seterusnya. Nomor 8 bait yang pertama saja. Bagimu Tuhan, dan seterusnya. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Firman Tuhan yang akan membimbing kita dalam permenungan ibadat sore hari ini dari kesaksian kitab Korintus yang pertama pasal 4 ayat 14 sampai 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 20. Kita siapkan bacaannya, dan sebelum kita membaca dan merenungkan, mari bersama-sama kita lebih dulu berdoa kepada Tuhan untuk mohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu sore hari ini bersama keluarga Ibu Mulrianto, juga saudara-saudara kami warga GKJ Jemaat Kertosono dari rumah masing-masing, menyatukan hati untuk masuk dalam permenungan sesaat. Tolong Tuhan, buatlah kami mudah untuk mengerti, hingga kami melakukan dengan tepat sebagaimana Tuhan punya rencana dan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Saya baca ayat 14 sampai 20 dari 1 Korintus pasal 4. Yang demikian firman Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih
dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saya ulangi ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Berbahagialah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, jemaat Korintus ini terkesan memang banyak rewel. Selalu ada masalah, terutama menyangkut Paulus dengan kerasulannya. Sering diragukan, sering dipertanyakan. Bahkan Paulus sendiri sempat dibanding-bandingkan, hingga membuat jemaat Korintus pernah hampir mengalami perpecahan. Dibanding-bandingkan dengan Apolos, dengan Kefas, dan yang lain-lainnya. Memang Paulus ini bila soal berbicara, katakan istilah berkhotbah, berpidato, berapologi, itu Paulus kalah dengan Apolos. Apolos yang adalah murid Yohanes Pembaptis itu memang diakui sebagai sosok yang pinter berbicara, pinter berpidato, dan dia memang ahli kitab kita. Namun demikian bukan berarti kekurangan yang ada pada Paulus ini bisa dipakai untuk merendahkan posisi Paulus dalam kacamata sebagai bapa rohani, pembimbing rohani. Sebab Paulus ini justru sudah banyak, dalam bahasa Jawa ngetohne nyawa paribasane, itu demi pelayanan, demi saudara-saudara supaya bisa tumbuh dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, tampaknya jemaat di Korintus ini sudah mulai meremehkan hingga tidak percaya lagi dengan Paulus, dengan segala pemberitaannya yang sudah mengawali di jemaat Korintus itu. Maka di dalam surat ini Paulus mengakui segala keberadaannya, tetapi sekaligus Paulus ini tetap kuat bersikukuh pada keyakinannya bahwa dia melayani jemaat Tuhan di Korintus itu adalah melayani dengan sungguh-sungguh. Dia ini membimbing sebagai bapak rohani hanya berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan sendiri yang disebut-sebutnya penuh kuasa. Dalam ayat yang ke-20 saya baca ulang demikian. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jangan sekali-kali melihat tentang kepiawaian Rasul Paulus dalam berpidato atau berkhotbah.
kata-kata itu bisa dikemas. Kata-kata bisa manis, bisa apik di balik hati yang busuk. Tetapi soal kuasa Allah ini tidak bisa ditipu, tidak bisa dimonopoli, tidak bisa dimanipulasi dengan gaya-gaya yang aneh-aneh. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Paulus menegaskan betapa pentingnya pengakuan terhadap kuasa, bukan karena perkataan, tetapi karena kuasa Allah, supaya orang tidak membanding-bandingkan, supaya orang tetap dapat memaklumi segala keberadaan setiap orang akan kekurangan dan kelebihannya. Intinya jangan sampai seseorang ini berlagak sok, sudah tidak perlu lagi orang lain ketika dia sudah bisa. Dia harus mengerti, jemaat Korintus itu dulu mengenal Kristus itu karena siapa? Bukankah karena Paulus? Nah, ini tentang kerendahan hati, kerendahan diri. Setiap orang yang bisa mengambil sikap rendah hati, merendahkan diri di hadapan siapapun, bukan berarti dia minder atau bukan berarti dia ini merasa tidak mampu, tetapi dia sadar akan keterbatasan dan segala kemampuannya itu. Nah, ini ada cerita, Bu Mul. Ceritanya ini ku sopir truk momot tebu. Nah, bareng mlebet tenggene jembatan konstruksi kados jembatan Kertosono niku mbrakan niku. Dilalai nyantol, mboten saged mlebet mung setengah kilan. Setengah kilan sak menten lho, Bu. Ning setengah kilan ya tetep ora bisa mlebu. Nah, saat itu ada orang edan lewat sambil bengok-bengok dan nuding-nuding ban. Bane lo dikempes, bane lo dikempes, begitu. Nah, si sopir sama kernatnya juga tertawa. Oh ya, dasar wong edan, ora waras. Lah wong ban sing kurang atos wae ditambahi udara ben atos, ben iso mlaku, kok saiki malah kongkon ngempes langko piye? Diabaikan. Tapi setelah sekian waktu, sekian lama, dipikir-pikir, akhirnya dicoba. Keempat bannya itu dikurangi, dikempes saidik. Akhirnya turun 5 cm lebih. Setelah itu baru jalan. Ya rada sehat-sehat jane, tapi iso mlaku. Nah, jadilah ini sebagai inspirasi. Dadi wong niku nek gumunggung, sombong, mak ngendelne kekuatane dhewe, sering fatal. Nah, orang gila yang selama ini dianggap pikirannya gak waras, terkadang suatu saat itu ya mitulungi. Kan begitu. Nah, ini juga yang perlu kita miliki di dalam kehidupan iman. Itu kita dibimbing untuk memiliki sikap yang rendah hati di hadapan sesama. Rendah diri juga diperlukan di depan Tuhan. Bukan berarti rendah diri ini kita minder, tetapi rendah diri ini artinya kita memang sadar akan keterbatasan yang ada pada kita. Demikian yang dapat kita petik dari pesan Rasul Paulus di dalam kitabnya bagian sore hari ini. Tuhan memberkati kita. Setiap orang yang mau belajar untuk rendah hati dan selalu mengakui akan kuasa Allah dengan segala kebenarannya yang ada di dalam kitab suci, walaupun diberitakan oleh siapapun, pandanglah bukan soal perkataan seseorang, tetapi kuasa kebenaran firman Allah itulah yang sesungguhnya kita terima dan kita yakini. Amin.
Kita ambil saat teduh. Terima kasih Tuhan, kami sudah dapat sejenak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau tanamkan firman itu untuk menjadi milik kami, bisa kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama menyangkut persoalan rendah hati dan rendah diri di hadapan Tuhan. Amin. Kita sambut dengan menyanyi melalui kidung jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan ke-6, sambil kita menghimpun persembahan. Nomor 50A, bait yang pertama dan 6. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Bait yang pertama dan 6, 50A. Oke. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. 6. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Bersama persembahan yang sudah kami himpun ini, kami bawa, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan berkenan. Sementara kami berdoa untuk keluarga Ibu Mulrianto, juga Mas Adi yang saat ini tidak bersama kami karena bekerja di Malang. Tolong Tuhan berkati semuanya. Berkati Mas Adi dalam pekerjaannya, berkati Bu Mul dalam kehidupan kesehariannya, termasuk kesehatan. Tuhan buat senantiasa bersukacita dalam situasi yang seperti saat ini. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak kurang jalan untuk membuat siapapun selalu riang dalam hidup. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga dekat yang menjadi rekanan kerja Mas Adi maupun Ibu Mulrianto di saat mencari nafkah. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan mereka semua untuk senantiasa murah hati dan pengertian. Tuhan, kami berdoa untuk warga GKJ Jemaat Kertosono dimanapun berada saat ini, dengan pergumulan masing-masing, mulai dari yang sakit, yang putus pengharapan, punya masalah pribadi dengan pekerjaan, dengan kesehatan. Tolong Tuhan, berkati mereka semua untuk tetap kuat menjalani, karena berkat Tuhan siap di sana. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi kegiatan pelayanan GKJ Jemaat Kertosono sampai saat ini yang masih dalam proses perizinan mendapatkan izin pemakaian rumah ibadat secara bersama-sama bersama dengan pemerintah daerah tingkat 2 Nganjuk. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kelancaran, bahkan Tuhan berkenan segera memulihkan situasi negeri ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita tutup dengan nyanyian nomor 249. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, dan seterusnya. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdiri
di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati saudaraku semua, terutama keluarga Ibu Mulyanto, mulai hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dalam pelajaran ibadah sore hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2020. Akhirnya mengucapkan selamat berbagi dalam keluarga, tetap waspada. Tuhan memberkati. Amin.